dari sisi seorang Dwi Marianto yang pernah merasakan bagaimana membuat nirmana, bagaimana melukis, bagaimana menyeket gitu kan, itu menjadi connoisseurship in art-nya dia. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kembali lagi di ngomongin buku seni. Episode berapa? Ya, nggak penting lah. Yang terpenting adalah buku seni apa yang kali ini kita akan bahas. Langsung saja, yang akan kita bahas pada episode ini atau channel ini, bukan konten ini. Pada konten ini itu adalah bukunya Dwi Marianto, Seni dan Daya Hidup. Bukunya Dwi Marianto, Seni dan Daya Hidup. Saya cerita dulu siapa pemikirnya, siapa penulisnya. Yang pertama adalah Dwi Marianto ini merupakan salah satu guru besar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Jogja, yang berfokus pada seni rupa atau keahlian keprofesorannya ada di seni rupa. Dwi Marianto sendiri memulai pemikirannya itu ketika beliau kuliah S2, kemudian S3 juga di luar negeri. Kemudian juga sebagai pemikir seni yang berasal dari seniman. Nah, salah satu teori yang dikembangkan oleh Dwi Marianto ini adalah kuantum seni, atau apa sih yang menjadi partikel atom-atom sebagai pembentuk seni gitu. Apa yang menjadi sesuatu yang penting di dalamnya. Nah, Dwi Marianto juga memberikan pandangan tentang bagaimana seni itu bisa dilihat pada sisi seni, dari seni. Kenapa? Karena yang seperti sudah saya bilang pada video-video sebelumnya, bahwa seni itu bisa terbagi menjadi dua kalau secara pemikiran. Yang pertama, seni yang dikaji atau yang dipikirkan dari dalam seni itu sendiri atau seni untuk seni. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kontekstualnya atau hal-hal yang berkaitan dengan di luar dari seni. Nah, itu biasa dari bidang-bidang kajian yang lain gitu. Misalkan antropologi, sosiologi, estetika filsafat. Estetika masih bagian dari filsafat gitu. Kemudian Dwi Marianto ini menerbitkan buku yang dulu banget, itu adalah Kuantum Seni, teori yang beliau kembangkan. Dan yang berikutnya ada banyak buku yang lain sebenarnya, kritik dan sebagainya, tapi yang menarik bagi saya adalah ini, Seni dan Daya Hidup. Dalam perspektif kuantum tentu, karena memang kuantum seni kan teorinya. Nah, buku ini itu tebel lumayan, 290 halaman. 290 halaman, kemudian juga diterjemahkan dalam Mandarin juga untuk diterbitkan oleh Untar, Fakultas Seni Rupa dan Desain, diterjemahkan ke bahasa Mandarin juga. Jadi pemikiran Prof. Dwi Marianto ini cukup progresif menurut saya, jadi merambahnya ke wilayah internasional juga, tidak hanya ke pemikiran seni Indonesia. Nah, karena memang basis dari Prof. Dwi Marianto ini adalah salah satu pemikir dari sisi orang yang pernah berkesenian, itu memiliki perbedaan dengan seperti buku yang kemarin, itu bukunya Pak Jakob Sumarjo berkaitan dengan kritik seni sastra. Itu berbeda. Dari sisi seorang Dwi Marianto yang pernah merasakan bagaimana membuat nirmana, bagaimana melukis, bagaimana menyeket gitu kan, itu menjadi connoisseurship in art-nya dia, menjadi sesuatu yang mengendap dalam dirinya. Nah, kalau kalian mau mengkaji sesuatu, kalau kalian sudah punya basic, itu akan lebih baik gitu. Tetapi apabila belum ada, sebaiknya belajar atau mempelajari, tetapi juga melihat dari sisi yang lain. Tetapi yang menjadi paradoks adalah seperti ini. Kebanyakan kalau seniman itu mengkaji,
itu jatuhnya tidak bisa keluar dari seninya. Jadi misalkan wayang nih, gitu kan, wayang, ini wayang. Kemudian wayang ini itu kita anggap bagus terus gitu. Padahal seorang mengkaji itu diharuskan untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan, memang bagus, sebagus apa dia? Konstruksinya seperti apa? Nah, itu yang penting. Jadi terbagi menjadi dua tadi. Yang pertama itu seniman yang mengkaji, dan orang di luar seniman yang mengkaji. Dwi Marianto ini itu menjadi salah satu yang pertama, yang seniman tetapi juga mengkaji. Ya, semoga saya bisa melanjutkan ya. Oke, kita masuk ke dalam bukunya. Buku setebal 290 halaman ini itu membahas tentang seni dan daya hidup. Diawali di bab pertama. Itu yang pertama adalah apa itu seni. Jadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan buku seni itu adalah mendudukkan dulu seni bagi dia itu apa. Ini penting untuk melihat perspektifnya. Kalau perspektifnya seperti kemarin Pak Jakob Sumarjo itu perspektifnya adalah perspektif dari filsafat. Jelas berbeda dengan perspektif seni yang ditampilkan dari seorang seniman yang mengkaji seni. Nah, salah satu senimannya kalau saya melihat ya Dwi Marianto ini. Kemudian juga ada karena teorinya adalah kuantum, maka kuantum menjadi salah satu hal yang penting untuk melihat buku ini. Dan yang menarik juga Dwi Marianto menggunakan pemikirannya Friedman Edmund Burke, salah satu kritikus seni yang menuliskan tentang tahapan seni terbagi menjadi 4. Yang pertama ada deskripsi, kemudian setelah deskripsi, evaluasi, interpretasi, deskripsi apa aja sih? Deskripsi. Jadi Burke itu membahas tentang kritik seni itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah deskripsi, analisis, kemudian interpretasi, dan evaluasi. 4 hal ini yang digunakan atau tahap-tahap untuk mengkritik seni, dan Dwi Marianto menggunakan itu untuk dasar pada subbab-subbab berikutnya. Nah, kemudian ada menilai seni, kemudian seni dan metafor, kritik seni, sampai ke pemikiran beliau yang paling baru itu adalah eco art. Pemikiran beliau yang paling baru itu adalah eco art, atau seni yang berbasis pada alam, kemudian menggunakan alam sebagai resource-nya dan lain sebagainya. Begitu. Apalagi ya, kalau bahas tentang kalian yang pengen mencari buku kritik seni yang aplikatif, artinya tidak teoritik banget, tapi ada teorinya, tetapi juga ada aplikasi gimana caranya, menurut saya buku ini penting untuk dibaca. Kenapa? Karena di situ ada contoh-contoh yang yang membuat kalian itu bisa mencari, kalau saya ada objek ini, saya bisa gunain ini. Saya ada artefak ini, saya bisa gunain ini. Misal kalian ada artefaknya, misalkan artefaknya Mas Hedi Dono, misalkan kalian bisa lihat bentuknya, kalian bisa analisis menggunakan kritik seni misalkan. Karena pada dasarnya kritik itu bukan mencederai ya. Kritik itu salah satu jalannya itu mengkomunikasi. Jadi bagaimana mengkomunikasi antara orang yang nggak ngerti seni dengan orang yang ngerti seni gitu. Dan kritik menjadi salah satu jembatan supaya terjadi dialogis antara seniman, kemudian antara seniman, kemudian karya seni, kemudian juga masyarakatnya. Begitu. Jadi kalau kalian yang pengen ngebahas tentang kajian-kajian seni, eco art gitu kan, kalian bisa menggunakan bukunya Prof. Dwi Marianto. Itu promotor. Gitu, thank you. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Dan juga kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan saya tunggu semoga channel ini terus bisa berproduksi pengkajian seni maupun ngomongin buku seninya. Thank you, selamat siang, sore, malam.